sudah pernah tahu belum? Pernah baca? Kan ini mahasiswa Mapro ini spesial loh buat saya. Karena orang-orangnya semangat belajarnya luar biasa. Kalau belum nggak apa-apa sih, ntar saya jelasin, ya kan? Nah, mungkin kalau S1 belum sampai ini ya, belum sampai bikin analisis jalur ya, karena memang kompleksitas penelitiannya juga relatif sederhana gitu ya kan. Tapi ketika kita sudah menggunakan type analysis ataupun SEM itu udah complicated gitu ya ininya. Modelnya udah complicated. Tapi ini bisa dengan 3 variabel juga sebetulnya menggunakan analisis jalur. Nah, inilah gambaran tentang analisis asosiatif yang sering dilakukan di dalam penelitian korelasional ya. Ada yang non kausal, itu yang biasa yang seperti kita itu ya. Non kausal tuh ibu regresi itu kausal loh bu. Tapi kalau di dalam sini tidak kausal. Kausal itu nanti kita lihat apa yang disebut dengan kausal gitu kan. Nah, jadi ini yang non kausal tuh regresi yang linear, non linear, ada korelasi, itu non kausal yang mungkin dulunya itu kalian S1 mungkin yang non kausal ya, korelasi ya, hubungan antara bla 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 dengan bla 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 gitu kan. Gitu kan, masih seperti itu. S1 kan ada yang lebih dari 2 variabel nggak ya? Ada nggak? Nggak ada ya? Oke, masih 1 variabel ya. Nah, kalau S2 malu juga ya kalau cuma tiga variabel, nambahnya cuma 1, masa sih gitu loh kan, harusnya nambahnya 2 ya, jadi 4 variabel. Tapi kita lihat aja nanti. Kemudian yang korelasi, regresi kan kalian bisa misalnya regresinya itu variabelnya tetap 1 ya seingat saya, tapi nanti komponen atau aspek-aspek di dalamnya tuh dikorelasikan dengan variabel Y gitu kan. Ada yang pernah begitu kah? Nah itu kalau S1 tuh seperti itu. Jadi bukan yang regresi, multiple regresi dengan banyak variabel gitu, bukan. Jadi dia tetap bivariat, tetapi nanti diturunkan aspek-aspeknya gitu kan. Bagaimana sih kontribusi aspek ini terhadap variabel Y, kayak gitu-gitu kan. Ya, kalau yang pernah nih mungkin bisa membayangkan kembali. Nah, kalau yang kita kalau sudah multivariat, dia menggunakan hubungannya kausal. Nah, ya kan analisis jalur dengan SEM. Analisis jalur ini pakai SPSS bisa. Kalau SEM dia kalau nggak pakai Amos dia pakai Lisrel atau pakai PLS SEM. Jadi dia programnya berbeda, ya kan. Tapi kalau dengan 3 variabel aja udah itu gampang. Kalau analisis jalur itu pakai SPSS aja. SPSS itu kan gampang banget ya, enak ya, menunya udah lengkap semua di situ. Oke, kalau saya misalnya kalian mau nanya langsung dipotong juga nggak apa-apa ya. Itu tuh kan pembelajaran orang dewasa ya kan, andragogi. Jadi saya juga tidak mau, saya sama anak S1 juga andragogi sebenarnya. Jadi nggak memperlakukan kayak anak-anak mahasiswa cemen, nggak. Kita sama aja posisinya ya kan. Oke, nah ini tau nggak nih, ini materi bukan saya punya sejujurnya. Ini adalah materi dari dosen saya waktu di S3. Wah, itu canggih banget orangnya. Makanya saya yakin, hakul yakin nih pakai punya dia kayak gitu loh. Dia mengajari kami dulu type analysis. Walaupun orang statistik itu komunikasinya tidak begitu bagus gitu kan. Kurang komunikatif karena selalu bicara dengan angka gitu. Tapi dari apa yang ditampilkan oleh beliau ini jelas banget sih. Nah, ini pengertiannya ya. Ini kan dia kan menguji hubungan kausal ya kan, 2 atau lebih. Kemudian menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jalur yang dapat berupa pengaruh langsung maupun tidak langsung. Ya kan, ingat ya. Di S1 itu semuanya pengaruh langsung, tapi di S2. Nah, terus kalau dia yang teman-teman kita nih yang udah lulus itu, yang katanya hanya berani dengan regresi, itu semua dia mengakukan pengaruh langsung, sehingga dia nggak perlu pakai ini
path analysis, ya kan? Ketika dia ada pengaruh tidak langsungnya, maka itu pakai path analysis, ya kan? Gitu. Nah, ini yang kemarin saya pernah, ayo dong modelnya bisa begini, bisa begini, bisa begitu. Nah, biasanya ada intervening variable yang saya juga yang berupa mediating variable ya, variabel tengah ya, yang di tengah, yang memediasi. Tapi ternyata saya juga tadi kemarin tuh baca jurnal juga, ternyata teknisnya saya belum tahu ya, karena saya kemarin saya pakai PLS, saya nggak pakai ini gitu loh. Jadi untuk yang variabel moderator ternyata juga bisa katanya. Nah itu mesti kita lihat di jurnal-jurnal ya. Oke, sekarang kita mainannya jurnal, jadi mimpi membuka jurnal gitu kan, ya kan, ngurus bayi, ngurus anak sambil mikirin jurnal gitu kan ya ibu-ibu ya. Nah jadi itu juga bisa, tapi dalam konteks ini sebenarnya dia lebih kepada intervening. Nah intervening ini kan bisa moderator juga ya kan, ya nggak sih? Saya meminta konfirmasi dari teman-teman, apakah variabel moderator juga menjadi intervening variabel disebutnya? Kemarin udah belajar variabel? Ada yang masih ingat? Atau sudah lupa? Atau belum pernah dengar gitu ya kan? Karena saya lihat di jurnal loh, ternyata moderator kok bisa ya, tapi cara menghitungnya yang saya juga belum paham ya kan. Saya sendiri mesti harus belajar kalau saya mau menggunakan variabel moderator ya. Nah, kalau di dalam konteks ini yang dijelaskan adalah mediating ya, mediating variabel gitu kan. Nah ini contohnya variabel insentif terhadap kinerja, tetapi dimediasi oleh motivasi kerja, ya gitu-gitu kan. Nah gitu. Nah contohnya seperti itu. Mudah-mudahan walaupun tidak ahli di bidang statistik, saya bisa menjelaskan konsepnya ya. Kalau nggak jelas nanti tanya langsung ya teman. Nah jadi kalau di regresi itu dia kan istilahnya masih independent variable, dependent variable ya kan, gitu kan. Tapi kalau sudah di analisis jalur ini atau di SEM, kita tidak bicara lagi, istilahnya berubah, ya kan? Istilahnya berubah, namanya variabel eksogen dan variabel endogen. Sama posisinya eksogen itu adalah variabel independen ya, variabel independen, variabel bebas sebagai x-nya, dan x endogen ada variabel y-nya, variabel tergantung, ya kan? Nah, dia menjadi apa ya? Berubah ini konsep pemikirannya juga berbeda dari regresi. Walaupun ini dia sebenarnya tipenya tuh sebenarnya perluasan dari regresi ya. Sama dengan Sam itu juga Lisrel, Amos itu dia sebenarnya regresi basisnya gitu loh. Regresi. Jadi kalau hubungan kausal dia udah istilahnya eksogen endogen gitu ya. Kenapa? Hubungan kausal itu nanti saya jelasin di bawahnya tuh kenapa dibilang hubungan kausal. Ya kan? Nah, jadi variabel endogen itu adalah variabel yang variasinya, gitu kan, terjelaskan oleh variabel eksogen, ya kan. Nah, kalau itu kan waktu kita belajar regresi kan enggak segitu juga kan. Kalian belajar regresi sama Bu Ami ya, Kak Ami ya, iya kan, sama Kak Ami kan. Nah, mungkin udah paham lah ya. Nah, jadi nanti bisa ngebedain dengan path analysis. Sebenarnya dia kakak beradik itu saya nggak tahu yang mana yang kakak yang mana adik ya, tapi yang ianya basicnya adalah regresi. Oke, kita lanjutkan. Ini kan dibilang perluasan dari analisis regresi. Kalau jadi dia akan mempengaruhi variabel tergantung tidak hanya secara langsung tapi juga
indirect. Nah, modelnya kan gini. Model langsung itu kan yang kemarin kalau kita masih S1 kan X1, 2, 3 itu bukan variabelnya tetapi dimensinya ya kan? Gitu, dimensinya. Kalau ada yang mau ecek-eceknya multiple regresi gitu ya, lebih dari satu variabel X-nya kan. Ada juga yang kalau cuman meregresikan X dan Y ya nggak perlu pakai regresi juga gitu, pakai korelasi biasa aja. Tapi begitu dia ingin melihat pengaruh, kekuatan pengaruh dari X1, X2, X3 terhadap Y, maka dia menggunakan regresi multiple regresi ya kan. Oke. Nah, ini model langsung itu seperti ini. Nanti kalau misalnya kita ngelihat modelnya agak complicated, maka dia akan dipecah-pecah berdasarkan struktur. Ya kan? Makanya dia kalau 4 variabel dengan komposisi, nanti ada model-model, kan model itu kan nggak selalu sama ya kan, nggak selalu sama, tergantung dari kajian teoritisnya gitu. Nah, kalau misalnya 4 model, dia mungkin bisa akan memunculkan ada 3 struktur kayak gitu kan, maka akan diuji 3 kali, nguji tiap struktur diuji gitu. Tapi kalau pakai SEM, Amos, Lisrel, atau pakai PLSM, maka dia tidak perlu menguji satu-satu. Sekali masuk data, jreng, keluar semua. Tapi uji asumsinya luar biasa. Banyak sekali. Gitu. Kalau ini kan nggak pakai, ini ada sih uji goodness of it, kayak gitu-gitu ada dia pakai. Oke. Lanjut. Ini model mediasi, yang mana yang si X4-nya itu adalah mediatornya. Nah, saya cuma dapat yang kayak gini, makanya saya masih penasaran dengan kalau moderator apakah dia juga dianggap sebagai intervening kayak gitu. Nah, itu ngitungnya gimana? Itu keren juga karena penelitian dengan 3 variabel itu kan bisa jadi mediating, yang satunya bisa jadi moderating ya kan? Gitu loh. Tapi kalau moderating harus kuat banget di kerangka teorinya. Asumsi-asumsi teoritisnya harus kuat. Gitu kan? Tapi nggak susah juga sih gitu loh kalau mau ya kan. Dunia ini bisa kita putar balik kalau kita memang mau ya kan, ya nggak sih? Oke. Iya itu saya selalu kayak begitu ya. Akhirnya saya kemarin waktu dia dibilangin dosen paling optimis, karena selalu bilang ini pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa asal mau gitu kan. Kamu mau bikin bagus dunia, kamu mau menghancurkan, itu bisa asal kita mau. Nah, jadi ini tuh tujuannya itu dia menguji model gitu loh kan, menguji model matematis dengan menggunakan persamaan regresi. Jadi kalau tadi ada 3 mungkin strukturnya, kalau dari 4 variabel, maka dia akan memiliki persamaan masing-masing ya. Struktur 1 tuh persamaannya apa, dibikin kayak gitu loh kan. Nah, struktur 2 apa dan ketiga apa, dan itu sangat tergantung pada model kerangka pikir dan model matematisnya ya, model matematis. Biasanya sih model penelitian kita itu nanti kita akan terjemahkan ke dalam model matematis hampir sama, tetapi bahasanya jadi berbeda gitu kan. Oke. Kan akan mengidentifikasi jalur penyebab, ini jalurnya dari mana mulainya, karena udah complicated kan gitu kan. Nah, terhadap variabel lain, jadi penyusunan hipotesisnya juga kan dia akan satu-satu tuh nanti, tetapi pengujiannya per struktur gitu kan, dan itu juga akan diuji. Ada juga hipotesis yang berdasarkan struktur yang kita ambil. Kalau mediating itu misalnya hipotesisnya adalah ada hubungan yang signifikan antara variabel X dengan Y yang dimediasi oleh variabel Z gitu ya.
itu hipotesis mediatingnya tuh dimunculin dalam hipotesis statistik yang biasanya hipotesis penelitian yang nanti kalau udah hipotesis statistik kan dia pakai simbol-simbol gitu loh. Dan juga bisa menghitung besarnya pengaruh kayak gitu loh, besarnya pengaruh yang biasanya disebut dengan R kuadrat, ya kan, R kuadrat. Jadi besar pengaruh variabel X terhadap Y berapa persen, R kuadratnya berapa, tinggal dikalikan 100% jadi ketahuan persentase gitu. Saya selalu berasumsi kalian itu pasti udah jago banget gitu statistik kayak gitu ya. Jadinya tolong kalau ada yang saya juga lompat-lompat yang kalian saya belum paham Ibu, ya udah kita bahas ya kan. Oke. Nah ini kenapa tuh ini teh? Sebentar ya, saya hapus dulu. Nggak bisa ya? Bisa nggak ya dihapus sekarang? Bisa ya? Nah, ini adalah, ini tadi kan model langsung, model tidak langsung, tujuan. Ini. Nah, ini ya. Ini model dengan 4 variabel. Yang modelnya kayak gini, 4 variabel bisa saja tidak modelnya begini ya kan? Tergantung kerangka teoritis kamu, kayak gitu loh kan. Nah, jadi kalau begini variabel eksogenusnya itu X1, X2 ya, 1, 2. Yang ini yang 3 pasti variabel mediating ya kan. Ya, nah selalu kalau dia sudah menggunakan SEM, pemodelan yang model SEM atau pet analisis, dia akan memunculkan error ya, atau apa ya, E1, E2 gitu. Dia akan memunculkan itu dari hasil perhitungannya ya gitu kan, dari hasil perhitungan akan muncul itu. Nah, tapi itu nggak masalah karena itu nanti di dalam persamaan regresinya itu nanti akan dimunculin di persamaan regresi si E-nya itu gitu kan. Nah, terus ini Ibu, saya kan kerangka berpikir saya itu kan X1, X2 itu kan tidak terhubung, Bu. Kenapa jadi kok terhubung di sini, Bu? Ya kan? Seperti ini kan. Nih, ya kan? Nah, kenapa terhubung? Nah, dalam statistik, mau model seperti apa, semua harus dihubungkan oleh si mesin statistiknya itu meminta kita untuk menghubungkan, dan itu otomatis. Nah, kenapa dia begitu? Dia ingin menguji juga apakah variabel X1 dengan X2 itu secara statistik masih ada hubungannya. Ya kan? Kita bilang bahwa ini enggak, ini saya enggak terhubung menurut saya secara teoritis. Nah, itu akan terlihat. Kalau dia tidak terhubung, nilai korelasionalnya juga tidak akan tinggi gitu loh. Tapi dia wajib memang harus dipasangkan seperti ini. Kausal, bukan hubungan kausal ya, korelasional, ini berkorelasi apa enggak gitu. Nah, seperti ini kira-kira ya, tidak ada yang susah. Error itu tadi koefisien jalurnya. Nah, ini koefisien jalurnya adalah misalnya dia suka terbalik ya, P-nya itu 41, artinya variabel Y eksogen disebutin yang eksogennya dulu, eksogen yang dipengaruhi secara signifikan oleh variabel endogen 1. Jadi dia akan ada muncul simbol P41. P41 apa rumusan persamaan ininya, persamaan statistiknya kan itu. Nanti ada P43 antara 3 sama 4 ya kan. Jadi P43 rumusannya apa? Rumusan ini akan ada berapa biji ya? Banyak loh. Tuh ada 6 ya. Ada 6. Tapi kalian tuh nggak usah ribet-ribet banget mikirin, ya Allah susah bener lah hidup ini ya.
oh cilaka juga nih masuk S2 tuntutannya sampai segini banget kayak gitu ya. Nggak usah, semuanya bisa dikerjakan gitu. Kita kan minta bantuan tenaga ahli statistik kalau kita tidak bisa gitu. Tapi kalau bisa pakai SPSS aja, why not? Orang bisa pakai SPSS itu gampang banget itu. Enak sekali hidup ini sebenarnya. Nah, seperti ini. Jadi, koefisien jalurnya itu antara jalur-jalur ini, ya kan? Ini dengan ini dengan ini. Nah, ini dia bikin juga. Nanti bisa ngelihat sebesar apa korelasinya. Kalau dia tinggi, maka kita harus kembali ke teori, ya kan? Ke teori. Cari lagi jurnalnya, benar nggak sih ini tidak terhubung? Atau memang terhubung? Maka kita akan bikin jalur lagi, mungkin terhubung, jangan-jangan dari X1 ke 2 atau dari 2 ke 1. Nah, kenapa kita pakai jalur? Pengen tahu variabel eksogen yang mana yang memang berpengaruh terhadap Y, terhadap endogennya, gitu kan. Ini sebenarnya ketika kita pecah-pecah, dia akan membangun struktur satu variabel endogen eksogennya jadi berubah, ya kan. Misalnya nih struktur yang ini aja gitu ya, 1, 2, 3, 4, ya kan. Maka beda dong dengan 2, 3, 4, ya kan. Kan beda. Maka struktur ini tuh akan beda. Nih. Atau struktur 1 dengan 4, atau 2 dengan 4, 2 dengan 3, dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi karena dia bisa hubungan langsung tidak langsung, ini akan ada berapa hipotesis ya kayak gini. Coba dihitung. Coba teman-teman hitung berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 7. Ya. Nih, struktur yang ini 7 dan ini 8. Jelas ya? Kalau 3 ini doang. 1, 2, 3, 4 hipotesis. Ya kan? Kalau tadi katanya maunya 3 aja Ibu. Biar nanti hidup ini cepat berlalu, penderitaan panjang gitu kan. Nah, maka akan ada 3. 1, 2, 4. 3 dan struktur yang ada mediatingnya. Yes ya? Gitu. 4 hipotesis. Tapi keren juga sih daripada hanya 1 hipotesis anak S1 ya kan. Sudah nambah 3 hipotesis lagi. Nah, seperti itu gambarannya. Sampai di sini kira-kira jelas apa enggak ya yang saya sampaikan ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Alhamdulillah. Saya mah yang penting jelas kayak gitu kan. Nah, ini istilahnya mereka tuh substruktur ya kan gitu kan. Misalnya variabel 1, 2, ketiga. 1, 2, ketiga. Ini substruktur 1 gitu kan. Karena ini hubungan langsung kan ke sini. Ya. 3 ke 4 substruktur 2 istilah aja. Tapi pada dasarnya ketika kita membangun hipotesis, kita harus, nah ketika kita menggunakan PET analisis, kita harus bisa membagi struktur-strukturnya. Ini kan struktur 1, ini struktur 2, struktur 3, dan ada berapa struktur lagi gitu kan. Seperti itu ya teman-teman. Karena di situ kita menggunakan PET analisis tuh karena memang harus tahu juga strukturnya yang mana ya kan, supaya nggak salah waktu kita menggunakan SPSS-nya. Seperti itu. Ini ada istilah-istilah dalam analisis jalur atau PET analisis gitu ya. Dia nanti ada nilai gabungan dari semua koefisien jalur. Ya. Jadi, nah, mau cerita dikit perbedaan antara analisis jalur kan tadi hubungan kausal ya dia bilang. Perbedaan antara SEM dengan analisis jalur nanti juga dijelasin, tapi saya jadi kayak nggak sabar untuk menjelaskan. SEM itu dia itu bermainnya udah di level
apa namanya, dimensi, ya kan, yang diukurnya tuh dimensi. Jadi misalnya variabel kepuasan kerja ada berapa dimensi ya, nah yang dimunculkan tuh dimensinya. Kalau analisis jalur, dia tidak dimensi tetapi variabel konstruknya langsung. Makanya dia tuh sebenarnya kalau mau halus banget kita pakai SEM. Tapi kalau pakai SEM hanya 3 variabel, terlalu ini ya, terlalu boros dengan waktu dan pikiran ya kan. Dan lagi jumlah sampel juga harus besar, karena kalau enggak dia susah memenuhi uji asumsi yang banyak sekali. Ada beberapa poin. Kalau di sini uji asumsinya nggak banyak. Oke. Nah, jadi seperti ini, ya kan? Ada nilai gabungan. Sama dengan SEM juga akan ada nilai gabungan. Nah, lanjutkan. Nah, ini kalau misalnya analisis jalur itu apa? Itu adalah analisis regresi yang berganda, yang berurutan, multiple regression yang dilakukan satu-satu. Tapi nantinya dapatnya hasilnya total, kayak gitulah kan? Total hasil karena dia banyak strukturnya, substrukturnya seperti itu. Oke. Ini tadi. Nah, di dalam kan kalau regresi biasa katanya itu kita tidak perlu menggunakan yang standardized koefisien. Kan kalau di kolomnya hasil perhitungan itu kan ada unstandardized koefisien, standardized. Bingung ya mau pakai yang mana sih sebenarnya, apa maksudnya? Nah, regresi linear yang berganda yang biasa itu dia tidak pakai yang standardized, jadi dia boleh pakai yang unstandardized. Tapi kalau udah koefisien jalur dia memang benar-benar standardized. Jadi standardized itu tuh jadi dia nilainya tuh lebih kecil daripada yang unstandardized biasanya. Tapi ya nilainya koma lah, 0,00 gitulah ya. Tetapi jadi lebih kayak apa ya, lebih resum banget, udah bersih banget gitulah ya, udah bersih banget, angka yang udah benar-benar clear banget, udah diperes-peres, itu yang standardized coefficient ya, analisis jalur. Dan pakai SEM juga standardized gitu loh. Kalau S1 masih boleh deh unstandardized, kamu pakai regresi biasa gitu kan, masih penuh permaafan. Kalau S2 harusnya nggak dimaafin ya pakai regresi, iya nggak sih? Setuju nggak sih teman-teman? Kalau tidak dimaafkan, kalau pakai regresi atau minta permaafan? Belum kebayang ya, baru semester 1. Tapi udah harus ngebayangin loh kata saya, supaya nggak kehilangan waktu. Oh iya nih, saya bilang kenapa harus di awal lebih cepat, lebih depan gitu ya. Kenapa saya sampai kamu bikin bab 1 proposal tuh ini loh langkah-langkahnya. Kenapa? Ini saya pengalaman nih. Saya membimbing mahasiswa Mapro, ternyata dia sedang praktek, ya kan? Saya nggak tahu sekarang prakteknya di bidang di level apa individu, apa kelompok atau organisasi, saya nggak tahu gitu, karena tidak ada komunikasi. Dan saya selalu mengimbau, apa kabar, gimana progresnya, tidak dijawab-jawab loh, sudah lebih dari 1 bulan, ya kan? Di awal dijawab, kita pernah nge-zoom bareng, oke, kamu udah sampai mana, kamu maunya gimana, saya tawarin ya modelnya kayak begini gitu kan. Oh baik ibu. Kenapa? Terus saya tanya sama temennya, kenapa ya dia kok nggak menjawab, tidak menghubungi saya gitu kan. Saya kan selalu mengejar-ngejar orang ya gitu, sampai orangnya ngerasa kayak dikejar hantu kayak gitu kan. Halo, udah sampai mana? Kayak gitu. Kenapa? Kalau nggak dikejar gitu kita nggak aware gitu kan. Makanya saya kepengen kalian cepet. Ternyata kenapa kemarin?
Karena dia sibuk dengan mengerjakan PPKP. PKP ya, PKP itu naon ya? PKP. Kerja praktek ya, profesi. PKPP itu kan. PKPP. Jadi sibuk dengan, nah itu sebabnya kalau dari sekarang sudah diarahkan pikiran kita, mumpung belum masuk ke materi yang luar biasa. Semester 2 nanti materinya apa ya? Sudah masuk ke keprofesian ya? Sekarang ini ke magisteran, udah keprofesian ya? Nah itu juga udah lumayan gitu loh waktunya. Nah itu sebabnya sekarang harus mulai fokus gitu kan. Nah jadi supaya jadi jangan ada yang selesainya sampai 7 semester loh ya, jangan salah. Emang mau terus ngeluarin duit buat ini, buat universitas, sayang dong, uang kuliahnya mahal. Nah jadi mulailah dari sekarang untuk fokus, gitu kan? Oke, kita lanjut lagi. Tadi intermezzo tapi serius ya intermezzonya. Nah, ini katanya nih, kelebihannya itu bisa mengestimasi kemampuan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat dari semua variabel. Oh, tentu saja. Karena kan kita udah pilah-pilah nih, udah dipecah-pecah berdasarkan substruktur, ya kan? Otomatis kita bisa ngeliat. Nah, kalau pakai Amos-Lisrel dengan model SEM-nya itu, itu lebih dalam lagi, bisa ngelihatnya sampai di level dimensi, gitu kan, di level aspek. Nah, ini tadi kembali lagi bahwa dia bisa direct effect maupun non direct effect. Oke? Kekurangan, nah hanya punya variabel yang dapat diobservasi langsung tapi nggak punya indikator, ya kan? Ini kelemahannya, sehingga dia tidak detail. Makanya uji asumsinya juga nggak sampai banyak banget ya. Kemarin pakai PLS SAM gitu kan. PLS itu kependekan dari apa? aduh PLS least square LS itu. Jadi lupa P-nya ya, karena suka kita nyebutnya pakai apa, kamu pakai apa, pakai PLS. Kenapa pakai? Iya, datanya soalnya nggak banyak, datanya kurang dari 200, jadi makanya saya harus pakai PLS. Tapi PLS juga nggak bisa loh, datanya di bawah 100, harusnya berapa, di atas 150 kan gitu. Oh gitu, di atas 150 kalau datanya jelek harus kita sisir satu-satu. Disisir tuh artinya data-data yang outlier itu harus kita buang. Nah, akhirnya berapa? Oh, saya dapat 130. Oh, ternyata tidak bisa. Nah, itulah susahnya di situ. Kan nanti jadi untuk untuk path analysis juga harus datanya juga harus banyak. Nggak model lagi kalau kemarin S1 data berapa? 100 aja. Oh, nggak bisa. Harus di atas 200 gitu loh. Cara nyarinya susah enggak? Ya enggak lagi, cari dong perusahaan yang gede, ya kan? Gitu. Oke. Saya mah suka bilangnya enggak, coba ngerasain sendiri. Pasti di dalam hatinya, coba kalau ibu yang ngerasain. Tapi enggak ding, saya udah ngerasain, ternyata juga tidak ada yang sulit. Gampang aja. Oke ya. Nah, nih syaratnya. Tapi biasa nih, pakai skala interval ya, sama aja sih. SEM juga skala interval. Skala interval bukan ordinal katanya ya. Interval sama ordinal mana lebih tinggi derajatnya? Interval dong, ya kan? Bahkan kalau bisa dirasiokan gitu. Tapi kalau kita membaca jurnal-jurnal yang bagus sekalipun,
ternyata mereka tetap juga pakai yang ordinal. Itu saya juga bingung, kok tetap ya hebat-hebat. Padahal skala yang bagus itu ketika dia sudah masuk di interval, bahkan harusnya rasio gitu. Nah, ada sebetulnya tools yang bisa merubah dari ordinal menjadi interval. Tuh ada namanya tuh RAS model gitu. Tapi kenapa RAS model ini, kita udah belajar ya waktu kemarin itu di USU itu semua udah belajar tentang RAS model, tapi kenapa ya kok nggak bisa tidak mengaplikasikannya kayak gitu loh, tidak mengaplikasikannya. Kemudian saya mau mencoba mengaplikasikan RAS model, mengubah menjadi data interval, ternyata di jurnal-jurnal yang Scopus sekalipun ya, ternyata dia juga tetap pakai ordinal gitu loh. Nah, itu tergantung dari sudut pandang peneliti ya. Ada yang bilang nih harus interval, ada yang bilang oh enggak, ordinal juga bisa. Nah, itu masih banyak silang pendapat, tapi ya inilah katanya sebaiknya interval gitu kan, gitu. Yang lain juga harusnya interval. Terdapat variabel independen eksogenus, endogenus untuk model regresi berganda dan variabel perantara mediasi. Oke. Ukuran sampel memadai lebih dari 100, tapi idealnya antara 400 sampai 1000. Ya kan? Seperti itu. Wah, udah berat banget, gila deh 1000. 400 banyak amat. Gimana caranya? Gitu kan? Nah, nanti itu pada saatnya akan indah pada waktunya ya, artinya akan mampu dilakukan pada waktunya. Jadi tenang aja, oke? Tidak ada yang susah. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ya. Syaratnya adalah hubungan sebab akibat itu semua didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel yang sedang kita teliti. Ini yang kita cari dari jurnal ya kan? Ya kan? Dari jurnal. Jadi kita cari dari jurnal gimana ya hubungan sebab akibatnya yang sudah pernah dilakukan sama orang. Dari situ kan nanti ada bukan pro dan kontra, tapi ada hasil signifikan, ada yang berkorelasi, berpengaruh secara signifikan, ada yang berpengaruh tapi tidak signifikan, istilahnya gitu. Bukan tidak berpengaruh ya, tapi berpengaruh tapi tidak signifikan. Artinya angka korelasinya itu rendah, signifikansinya tuh terlalu tinggi, lebih dari 0,5. Ya kan, 0,05 ya, kalau nggak salah ya, apa 0,5 gitu, lupa lagi gitu. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin bertanya, boleh langsung. Nah, ini kembali lagi ke laptop. Apa yang dimaksud dengan hubungan kausal? Jadi, hubungan kausal dimaksud adalah dasarnya adalah hubungan teoritis yang kita bangun. Yang kita bangun dari teori. Jadi bukan sekedar hubungan kausal dari statistik gitu loh. Jadi kita membangun hubungan model penelitian kita itu kan berdasarkan asumsi-asumsi teoritis yang kita bangun. Nah, makanya dia memang harus substansi keilmuan. Kalau S1 itu kan nggak kepikir ya, oh ini gimana sih sebenarnya teoritisnya. Saya membimbing S1 tuh enggak sampai ke sana gitu, mengajak berpikirnya gitu loh, karena belum nyampe. Tapi begitu S2 kita sudah harus mulai, basisnya adalah substansi pengetahuan dan teori dengan analisis dari kita sendiri terhadap
teori dan penerapannya bagaimana dalam penelitian. Nah, jadi membangun model itu membangun kerangka pikir dari suatu teori, membangun model kerangka pikir yang dari teori kayak gitu loh. Kok susah banget ya? Ya lumayan sih, nggak susah. Tapi kerangka pikir kita, pola pikir kita rubah sekarang. Jadi sumbernya dari mana? Bisa dari buku, teori itu bagaimana. Kan ini kan sekarang mainannya e-book ya kan. Misalnya mau ambil teori tentang apa? Tentang perilaku kerja inovatif misalnya gitu. Ambil di buku, ambil di jurnal. Dari situ kita analisis dan kita bangun kerangka teori, kerangka berpikirnya yang dasarnya dari dua sumber tadi. Seperti itu, gitu. Mungkin yang coba saya mau ngecek aja sih, karena saya adalah pendatang baru yang stok lama, saya juga udah nggak kenal banget nih. Apa yang ada teman-teman dari S1-nya USU nggak nih? Ada, Bu. Gio ya? Iya, Bu. Oke. Gio, waktu kamu S1 itu, apakah kamu sudah dibimbing sampai ini kerangka teoritisnya gini sehingga kerangka berpikir kamu tuh begini? Udah ada sih, Bu. Sudah ada. Cuman kan kemarin itu waktu S1 itu penelitian saya kualitatif, Bu. Jadi iya. agak berbeda. Ya, kita ini konteksnya ini. Ya kalau kualitatif beda. Kalau kualitatif itu kerangka pikirnya tuh tidak model, ya kan? Tidak benar kan? Iya, Bu. Tapi deskriptif naratif dari suatu problem, ya kan? Yang akhirnya diresumekan, dicatat satu-satu, muncul respon-respon apa, seperti itu kan. Jadi nanti teorinya belakangan bisa jadi berubah, ya kan, dari hasil temuan di lapangan. Iya. Ada yang kuanti nggak dari mahasiswa di sini? Oke. Kira-kira seperti apa waktu itu? Waktu itu sama pembimbingnya nggak ditekankan buat kerangka berpikir, Bu. Tapi kalau dari dosen pengujinya disuruh buat. Ya. Jadi terakhir kami nggak buat kerangka berpikir atau kerangka teoritis ya, Bu. Tidak membuat kerangka. Ya. Nah, kamu jurusan apa? Jurusan waktu S1. S1 waktu itu sosial. Oh, sosial. Oke. Oh, sosial itu orangnya canggih-canggih ya. Rumit. Oke. Artinya kerangka pikir yang diturunkan dari teori untuk S1 itu relatif sederhana. Ya kan, relatif sederhana, dia hanya dua variabel kan, X dan Y kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dibikin kerangka pikir penelitian memang tidak complicated, tapi kalau dia udah S2 itu wajib ada. Gitu loh, wajib. Kerangka pikir yang diturunkan dari itu yang akan membuat model penelitian kamu modelnya kayak apa. Gitu. Nah, ketika sudah dari kerangka pikir turun model, nah baru bisa dilihat kita nih mau pakai apa nih menghitungnya gitu loh. Kita mau metode apa? Oh ya, saya mau pakai SEM aja. Saya mau pakai apa tadi? Lab analisis atau mau pakai SEM kayak gitu-gitu. Ya kan? Nah, agak sulit kalau di S1 untuk bikin kerangka pikir karena dia terlalu sederhana. Tapi kerangka pikir yang bentuknya naratif, nah itu yang nanti antara variabel X dan Y diceritakan dulu, Y-nya begini, kemudian X-nya begini yang mempengaruhi dia. Maka dari hasil teori dan jurnal yang menyatakan maka ditarik kesimpulan, kayak gitu lah kan, bahwa memang ada hubungan. Nah itulah model kerangka pikir yang sederhana itu.
ya kan? Oke. Jadi sekarang kita harus merubah mindset kita. Kita tidak model begitu lagi. Kita sudah harus lebih complicated gitu kan. Nah, Gion ini harus belajar banget nih. Dia kemarin kualitatif, beda banget ya kan. Cara ngambil data beda, cara akhirnya menentukan teorinya juga jadi beda, bisa berubah di sana sini setelah ambil data dan lain-lain ya kan. Nah, teman-teman yang tapi nggak apa-apa, nanti kan kalau misalnya saya mau kualitatif kok, ya monggo silakan gitu loh kan, tidak ada masalah. Ini kan sekadar pengetahuan bagi yang mau wanti, begini caranya. Nah, jadi data itu fungsinya tuh hanya untuk mendukung model gitu loh. Modelnya dulu yang harus kuat, ambil datanya. Kalau S1 itu kadang-kadang masih ambil datanya, ya udah tinggal disebutin, ya karena modelnya sederhana. Makanya kekuatan model itu yang dibangun tuh harus benar-benar basis teorinya kuat. Jadi pertimbangan teoritis. Nah, kenapa ketika membangun model, kita bisa membangun model kita membangun kita mau memunculkan apa nih yang saya pengen teliti, itu boleh-boleh aja, bebas mau apa aja gitu loh kan. Tapi ketika ngambil datanya, kita harus sesuaikan dengan model kita. Ini model kita nih bisa ngambil datanya di perusahaan yang kayak apa ya, gitu loh. Di perusahaan yang kayak apa ya, gitu. Karena yang diuji adalah model, bukan menguji data perusahaan. Jelas ya, harus pola pikirnya dirubah. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa nggak susah ya memahaminya ya. So, kita akan lihat perbedaan model regresi dengan analisis jalur. Ini untuk resume aja ya, tadi udah saya jelasin, tapi inilah. Kan, kalau ini kan memprediksi nilai Y atas X1, X2, X3. Seberapa besar sih nilai Y ini dipengaruhi oleh X1, X2, X3, dan seterusnya. Tapi kalau analisis jalur, karena model regresi itu sederhana kan, hubungan langsung aja kan. Nah, kalau analisis jalur udah menganalisis pola hubungan kausalnya seperti apa, pengaruh langsungnya kayak apa, enggak langsungnya kayak apa, dan pengaruh totalnya bagaimana, gitu kan. Seperti itu. Nah, istilahnya juga jadi berubah, ada eksogen endogen. Kalau ini kan masih yang seperti yang lama, rumusan masalah. Apakah variabel X1, X2, X3 berpengaruh terhadap Y? Kalau ini, apakah variabel X1, X2, X3 berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap Y? Ya, jelas. Berapa besar perubahan Y? Ini nanti kalau mau nanti saya kirim ya ke ininya ya, PPT-nya saya kirim ke dia, nanti di share ya di grup. Nah, berapa besar variasi perubahan Y yang dijelaskan oleh X1, X2, X3? Kalau ini kan beda. Berapa besar pengaruh langsung X1, X2 terhadap Y, atau pengaruh tidak langsung X1, X2 terhadap Y melalui Z misalnya. Ini beda banget ya. Beda banget kan pola pikirnya kan. Gitu. Walaupun di dalam model analisis jalur ini akan ada kayak regresinya, pengaruh langsungnya, tapi kita tidak melihat itu pengaruh langsung yang berdiri sendiri, tetapi dia harus pengaruh langsung di dalam model yang ada tidak langsungnya, itu pengaruh tidak langsung dalam model. Karena yang kita lihat nanti R kuadrat terhadap Y, R kuadrat terhadap Z misalnya ya, yang di tengah. Seberapa besar X1 dan X2 ini berkontribusi terhadap Z, berapa persen? Dan seberapa besar X1, X2 dan Z berkontribusi terhadap Y. Nah, itulah bahasanya kalau di model. Gitu ya teman-teman.
Mudah-mudahan bisa dibayangkan. Kalau kita di kelas, saya bisa tulis-tulis di papan tulis kayak gitu. Oke. Skala pengukuran model regresi matrik dalam skala interval, datanya data mentah. Ya semuanya maunya data interval ya kan. Kalau rasio nggak mungkin kan. Kalau penelitian sosial itu mainannya di interval udah paling tinggi. Error ya. Berdisiplin normal dan homogen, hubungan IVDV linier, tidak terjadi multikolinearitas antar IV. Nah, tadi itu saya lupa menjelaskan kenapa di dalam model itu antara X1 dan X2, entah ya, kita lihat ke depannya. Mana tadi? Nah, ini ya. Selalu ada gini. Ini adalah juga ingin melihat ada multikolinearitas apa enggak antara variabel ini dengan ini. Dia nggak boleh ada multikolinearitas, ada saling keterhubungan. Ketika kita bicara secara teoritis dia memang enggak. Karena kalaupun ada, ini mungkin model kita itu dari X1 ke X2. Ya kan? Ini ada struktur sendiri. Yang ini ada mediating variabel, gitu kan? Nah, ini juga struktur dan sebagainya. Seperti itu ya. Jadi ini penting, selalu akan dibuatkan model gini. Luaran dari SEM ada gambar modelnya, model statistik itu akan dia gambar. Atau juga saya nggak tahu kalau di pet analisis yang saya pernah lihat punya teman saya itu dia nggak bisa munculin gambar, ya kan? Karena dia saya nggak tahu, mungkin ya SPSS bisa memunculkan. Saya jujur saya belum pernah melihat langsung, tapi kalau kalian kepo pengen tahu, dia memunculkan gambar nggak ya, image untuk model statistiknya. Kalau bisa ya bagus, gitu kan, akan memunculkan yang kayak gini. Kalau ada multikolinearitas, maka ini tidak bisa. Kayak kita harus cari variabel lain, ya kan? Seperti itu. Oke, tadi sampai mana ya? Nih. Tidak ada autokorelasi. Di sini idem dengan regresi, ditambah tidak ada arah kausalitas yang berbalik. Yang kalau korelasional kan bisa dua arah kan, kiri kanan. Kalau dalam model analisis jalur, dia selalu modelnya searah. Ingat nggak waktu S1 ya, ini terutama buat teman-teman dari USU ya, mungkin teman-teman lain juga sama lah. Ada yang ini one tail atau two tail ya, gitu kan, hipotesis kita. Ingat nggak? Masih ingat ya? Ingat. Teman-teman lain juga yang dari Jawa, yang lulusan dari Jawa, dari universitas lain tuh jago-jago loh soal kayak ginian ya, metodologi. Nah, ini kalau kita bicara waktu S1, ini yang one tail, artinya dia searah, tidak dua arah, tidak two tail, tidak kiri dan kanan, tetapi dia selalu satu arah ke kanan terus. Analisis jalur, karena dia melihat faktor apa yang paling berpengaruh terhadap Y, gitu kan, dari seluruh variabel. Kemudian model yang akan diuji itu memiliki kerangka teoritis yang kuat, ya yang tadi saya bilang, gitu kan. Jadi semua yang ini, yang 1, 2, 3, 4 dari model regresi itu juga berlaku, tetapi juga ditambah dengan sampai di sini saya tuh pengen nanya, mohon dijawab ya teman-teman, terutama yang dulu belajar kuanti, yang skripsinya kuanti, bisa terasa enggak saya ingin merubah mindset kalian dengan model berpikir analisis jalur kayak gitu. Kira-kira ada yang berbeda nggak dari S1 dulu yang pernah kita lakukan di S1 dengan model regresi dan dengan sekarang yang akan kita pelajari, akan kita terapkan di S2?
mindsetnya berubah nggak? Yang sudah pengalaman lu ya. Kalau Gio karena dia kualitatif mungkin dia juga masih harus banyak ini ya kan Gio ya. Kamu masih harus masuk ke alam ruh dan jiwanya kuantitatif, dan itu effortnya luar biasa. Itu 2 kali lipat. 180 derajat, Bu. Iya, betul. Iya. Betapa susahnya menurut Gio kuantitatif. Tapi kalau saya, betapa susahnya kualitatif gitu. Oke, yang lain gimana? Yang lain mungkin dari nggak harus orang USU, boleh yang lain juga. Orang USU berapa orang ya? Separuhnya kali ya. Siapa aja, karena yang dari universitas lain itu juga mereka jago-jago juga loh kuantitatif kayak gitu. Cuman saya karena nggak kenal dari mana. Bolehlah ibu-ibu yang non jauh di mana biar menampilkan diri. Kayaknya yang dengerin cuman Gio lagi ya. Oke, gimana? Ada nggak yang berubah dari mindset teman-teman ketika mempelajari perbedaan antara model regresi biasa atau korelasi biasa dengan model analisis jalur? Karena ini pola pikir ini harus kita pegang sampai kita betul-betul menjalankan tesis, gitu kan? Gimana teman-teman? Pengalaman sendiri aja, perasaan, nggak usah teoritis lah. Saya mah yang santai-santai aja, yang apa yang dirasain kayak gitu. Gimana teman-teman? Izin Bu, kalau dari Dina Bu, pas Dina skripsi dulu kan Dina pakai regresi ya. Terus Dina pikir yang regresi itu dia bisa kayak yang sebelumnya kan dipikirnya itu bisa ada mengatakan kausalitas juga kan Bu. Ternyata tadi dari slide yang Ibu bilang dan Ibu jelaskan ternyata belum menjelaskan kausalitas, cuman hanya memberikan bentuk seberapa besar kontribusinya aja. Terus semakin kesini kita pikir kalau yang dulu itu bagusnya memang pakai model analisis jalur, jadi benar-benar tahu benar-benar tahu apa penyebab dari, contohnya kayak punya dia itu kan konformitas dengan perilaku berkendara prososial sama agresif kan Bu. Jadi kamu 3 variabel, Din? Iya Bu, 3 variabel. Oh iya. Ya, oke. Terus? Jadi dari situ Dina pikir kalau misalkan kan waktu itu dosennya sama kami kan penelitian payung kan Bu. Jadi dosennya sama kami tuh pengen lihat seberapa besar pengaruhnya si perilaku berkendara prososial sama agresif itu sama dengan yang ininya yang variabel bebas ya gitu. Kalau saya kan konformitas, teman-teman ada yang kontrol. Jadi kalau misalkan yang pakai regresi kemarin itu cuma lihat seberapa besar kontribusinya aja. Kalau model analisis jalur itu kan dia lebih lengkap lagi gitu. Iya. Itu sih yang jadinya mindset Dina berubah gitu. Berubah ya, iya. Ya alhamdulillah saya senang kalau sudah berubah mindset, artinya kita sudah lebih fokus ke penelitian yang memang lebih kompleks, lebih melibatkan pola pikir, harus lebih kuat di kerangka teoritisnya gitu loh kan. Nah, kalaulah kemarin itu 3 variabel untuk Pio, misalnya kamu sekarang juga ngambil Pio, tinggal kamu tambahin 1 variabel lagi saja, sudah jadi tesisnya. Berubah dikit gitu kan, tapi kalau nambah 1 itu udah signifikan loh, perbedaannya luar biasa signifikan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cari lagi aja ya kan. Nah jadi alhamdulillah, mungkin itu dari Dina, mungkin dari yang lain ada yang karena saya kepingin mengajak teman-teman ini berpikirnya mindsetnya berubah untuk suatu penelitian yang lebih kompleks, karena tidak mustahil mungkin ada di antara kalian yang nanti mau menjejakkan kaki ke S3 ya kan. Nah kita mulai S3 itu kan saya bilang waduh kalau S3 pakai analisis jalur pusing juga ya, ngitung satu-satu kayak gitu loh kan. Tapi makanya dia sudah main modelnya tuh pakai struktur
ya model persamaan struktural kayak gitu loh kan. Nah, jadi mungkin yang lain selain Gina ada yang atau ada yang masih belum dapat, nggak apa-apa, nanti saya jelasin. Jadi kayaknya Dina sama Gio doang ya perasaan yang ada di kelas ini. Adakah yang lain? Ada, Bu. Sok atuh Nur Satya. Nur, kamu di mana? Mic-nya dibuka, Nur. Bu, saya di Padang Sidimpuan, Bu. Oh ya, oke. Kalau saya sih, Bu, lebih ke udah kelamaan nih Bu lulus S1-nya gitu. Jadi kuantinya pun udah mulai mengambang, apalagi kualitatifnya gitu kan, Bu. Karena setelah lulus itu kan saya langsung terjun kerja, nggak pernah berkaitan lagi sama studi. Tapi di sini saya menyadari berarti itu penelitian skripsi saya dulu itu berarti sangat terlalu sederhana gitu kalau cuma mau melihat korelasi gitu aja. Dan di S2 ini tesisnya tertantang sih Bu untuk memakai beberapa variabel dan terbuka pikirannya untuk memakai pet analysis yang Ibu jelaskan, karena walaupun nanti banyak variabelnya, dengan ada teknik ini kan udah lebih mudah kata Ibu. Jadi saya lebih tertarik, cuman nanti takutnya kendalanya karena udah lama nggak nekunin bidang statistik, jadinya harus lebih banyak belajar statistiknya sih Bu kalau mau ngambil ini gitu menurut saya Bu. Kendalanya di situ sih nanti yang saya takutkan Bu. Oh iya, gini Nur, jadi kalau tadi bilang terlalu sederhana S1, karena memang tuntutan untuk S1 tuh tidak multivariat ya kan, tuntutannya hanya bivariat. Itu juga kita berasumsi kalau dibikin dia multivariat, kasihan kayak gitu loh, kapan dia mau lulusnya gitu. Karena begitu multivariat kan kerangka teoritisnya harus kuat bener kan, membuat model. Nah, kalau multivariat otomatis dia akan jadi model kayak gitu loh, ya kan. Nah, kalau bivariat kan dia hanya satu arah aja ya, X dan Y aja. Nah, jadi gini, prinsipnya kita nggak usah takut dengan kita harus menjadi ahli statistik, ya kan. Saya juga tidak ahli di bidang statistik, sehingga oke lah untuk urusan hitung-menghitung saya serahkan aja sama ahli statistik. Kalau kita punya waktu, udah masih sendiri, nggak punya anak, tidak punya kegiatan lain, oke kita dalamin. Waktunya hanya 5 semester loh nih. Mungkin disertasi hanya 2 semester ya, kalau itu bisa 2 semester gitu loh kan. Nah, tapi yang paling penting adalah konsep ini yang saya ajarkan inilah, yang model yang saya sampaikan ini harus ada di dalam kerangka pikir kita. Kalau masalah menghitung, silakan diberikan kepada ahli statistik yang memang tukang menghitung ya kan. Tapi model kerangka teoritisnya, kenapa kita pakai analisis jalur atau kenapa kita pakai yang lain, itu kita harus paham gitu Nersati. Ya, jadi nggak usah khawatir. Mungkin kayak misalnya Gio tadi atau teman lain ada yang, aduh saya mau berpindah ya, dulunya saya pakai apa namanya kualitatif, sekarang saya mau nyoba kuantitatif. Bisa aja, yang penting prinsip dasarnya itu yang kita pahami. Kalau soal hitung-menghitung kita serahkan pada tukangnya, ya kan. Oke, tenang, itu bisa dijalanin, nggak usah takut, pasti bisa. Oke, yang lain bagaimana? Ini Padang Sidempuan, yang lebih jauh di mana ya? Yang lebih jauh di mana? Pekanbaru? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Sebenarnya saya mau nanya, ini terkait dengan penelitian saya yang dulu sih. Saya kan meneliti tentang perbedaan ya, Bu. Perbedaan kecerdasan emosi anak yang ibunya bekerja gitu, Bu, dengan attachment kan, Bu. Nah, jika kalau saya mau melanjutkan penelitian saya ini untuk tesis, kira-kira untuk kayak mencari Itu dikomparasi? Ya, Bu, untuk analisis untuk kayak mau cari regresi analisis lanjutan regresi itu kan berarti untuk pet analisisnya gimana ya, Bu? Kalau dia kalau yang saya pahamin, kalau dia
menggunakan ini kan korelasi lebih hubungan kausal. Apakah di komparasi itu bentuknya hubungan kausal? Waktu itu saya pernah baca kan Bu, ada dua jenis komparasi, yang satu kausal sama yang satu deskriptif gitu Bu, tapi nggak tahu ya benar apa enggak. Kalau komparasi itu kan dia pakai uji T kayak gitu-gitu yang membedakan metode. Misalnya kalau di pendidikan tuh metode pengajaran A terhadap prestasi belajar siswa, metode pembelajaran B terhadap itu kan. Jadi dia tuh tidak ada hubungan kausal sebenarnya. Ada jadi dia tidak korelasinya, tetapi lihat hasilnya. Jadi kan lebih banyak kayak bukan eksperimen ya, tetapi dia mengambil data misalnya oke, metode pembelajaran A dikasih, kemudian disuruh mereka isi skala ya, pakai skala, ya kan? Kemudian diukur sama data yang sudah ada ya. Misalnya nanti semester depan diukur prestasi metode pembelajaran A untuk mata pelajaran matematika, ya kan harus fokus ya, pelajaran apa, kayak gitu kan, pelajaran matematika terhadap peningkatan nilai matematika, ya kan. Nah, itu tuh kayaknya nggak asosiatif yang seperti di sini. Jadi itu uji beda, lebih ke uji beda. Tapi dia bukan yang eksperimental. Eksperimen ya, karena dia sudah mencobakan gitu loh. Eksperimen. Gitu. Nah, kayaknya itu nggak masuk ke ranah ini. Kalau ranah ini kan dia itu sudah asosiasi antara variabel ini dengan ini, dengan macam-macam. Itu pakai uji beda. Seingat saya ya. Eksperimental kan kalau kayak gitu. Kemarin yang kamu apa? Antara apa dengan apa? Kemarin saya kecerdasan emosi dengan attachment Bu. Apanya? Jadi ngelihat apanya? Kalau kecerdasan perbedaan kecerdasan emosi dari misalnya anak yang ibunya itu punya secure sama insecure attachment gitu aja sih Bu. Tapi nggak eksperimen, saya nggak. Ya bukan eksperimen, itu data ini ya, data yang udah ada ya. Iya Bu. Oke. Jadi kan tidak bisa, kan yang dimunculkan datanya, jadi korelasinya nggak muncul kan sebenarnya. Jadi gini, perbedaan hasil dari orang tua yang model attachment-nya begini terhadap anak dan orang tua, dan itu hanya uji beda. Jadi itu yang studi komparatif itu. Kalau di sini asosiatif gitu. Saya kurang paham studi komparatif diperbolehkan apa tidak kalau di S2 gitu ya kan. Karena studi komparatif itu bagus sebetulnya ya untuk intervensi. Terutama di dunia pendidikan ya. Itu bagus untuk intervensi. Mungkin nggak cukup hanya 2 ya. Pakai ANOVA ya kamu ya? Iya Bu, pakai ANOVA. Pakai ANOVA ya. Mungkin metodenya bisa metode berapa metode, misalnya ada 3 metode dan itu pakai ANOVA. Jadi dia tidak menggunakan analisis jalur, apalagi SEM enggak, karena ini kan complicated, jadi kompleksitas dari hubungan antar variabel yang banyak itu, dia pakai gini bisa. Paham ya bisa? Bu. Iya. Oke. Tapi kalau untuk itu boleh loh, bagus juga sih studi komparasi, asal metodenya itu ada sesuatu yang baru. Jadi itu begitu kita ketemu, ternyata ini bisa meningkatkan. Nah, itu bisa dibakukan untuk di sekolah tersebut atau bahkan untuk di sekolah lain. Gitu. Menemukan metodenya itu yang punya nilai analisis yang tinggi kalau untuk studi komparasi. Kalau untuk yang studi ini mencoba melihat dari konstelasi variabel gitu kan, berdasarkan teori
faktor apa sih sebenarnya yang memang paling bisa mempengaruhi si Y-nya itu. Nah, itu juga yang punya nilai tinggi kayak gitu, analisis di situnya. Oh iya Bu, berarti Bu kalau misalnya saya mau ngambil variabel yang sama tapi saya mau pakai regresi gitu, saya kecerdasan emosi sama attachment gitu, itu bisa Bu? Bisa. Masih mau ngambil variabel yang sama gitu, tapi nggak mau mau perbedaan lagi. Ya, tinggal ini aja, tinggal dikombinasikan dengan variabel apa, ya kan? Kemudian dicari dulu di jurnal, ya kan? Jadi nggak terlalu kompleks juga, tinggal kita merubah sedikit mindset gitu dengan jurnal. Nah, enaknya sekarang jurnal itu kan basis jurnalnya itu tuh jelas banget. Kita mesti cari yang misalnya kayaknya saya lebih suka yang 3 tahun belakangan gitu ya, yang baru-baru atau 2 tahun belakangan, yang jelas lah, yang paling terakhir, paling baru. Nah, itu bisa dengan kamu kalau mau ngelanjutin ya tinggal tambahin, tapi lihat lagi di jurnal-jurnal ya, korelasi kaitannya ini yang mana yang memang akan bisa berpengaruh. Oke. Bu, terima kasih Bu. Yang lain masih ada? Wow, ini enggak sih sebenarnya, ini juga udah saya lanjutin ya. Ini jam berapa ya kita berakhir? Kasian deh ntar pada bosen. Jam 11.50. Oh, 11.50. Oh, dia masih 20 menit lagi ya. Kita lanjutkan ya. Saya nanya Gio dulu. Gio, kamu sudah ada mindset yang sedikit agak bertambah dengan kuantitatif ini? Kalau dari kuliah statistik dengan kuantitatif Bu, udah ada sih Bu. Dan sebenarnya dari pengolahan data pun saya merasa lebih simpel gitu. Iya, pengolahan datanya lebih simpel. Iya betul. Bisa lebih cepat lulus ya. Kalau kualitatif itu ya cepat juga sih lulus, tapi nggak bisa bergerak kemana-mana, itu aja yang di ini kan. Tapi kualitatif juga ada toolsnya ya, pakai NVivo ya kalau nggak salah ya. Kamu pakai NVivo nggak kemarin? Buat tulis itu enggak Bu, karena jadi buat perbatinnya ya ketik sendiri Bu sambil dengar. Oh iya, itu luar biasa, makan waktu ya, kamu nggak bisa istirahat itu gara-gara ngetik semua kata-kata orang ya kan, titik komanya mesti diketik juga. Ada yang namanya NVivo ya, itu ngebantu untuk kualitatif ya. Oke. Nah jadi ini tadi itu yang ini kan boleh nih yang model 3 variabel. Jadi kalau 3 variabel aja pakai diagram jalur juga boleh, bisa kayak gitu. Salah satunya adalah jadi mediating ya kan, gitu kan. Yang jadi mediating di sini adalah X2 ya kan. Ya. Nah, terus ini yang model 4 jalur. Nah, bisa begini, ini tergantung teori juga ya kan. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya kan? Nah, bisa juga X1 kemudian lari ke atas X2, lari ke bawah X2, tapi enggak, itu 5 variabel. Baru X, baru Y, tapi itu 5 variabel biasanya. Nah, kalau ini kan variasinya bisa seperti ini. Nah, kan? Jadi kalau mau 3 variabel aja bisa nggak Bu? Bisa banget, masih boleh. Nah, koefisien jalur itu ya kan, notasinya itu ditulisnya itu P itu apa ya kalau bahasa Latinnya ya, apa ya nyebutnya ya, ya gitulah ya gitu, pokoknya gitu simbolnya. Nah kemudian koefisien jalurnya ekivalen dengan koefisien regresi, jadi dia pakai beta. Ini kan sekedar tanda, tapi jangan salah, karena kalau kita salah nanti juga tesis kita juga jadi kualitasnya menurun kayak gitu loh kan. Ini gimana sih nulis simbol-simbol statistiknya aja salah, berarti nggak paham gitu kan ceritanya gitu. Jadi dia
koefisien jalur, karena dia dasarnya regresi ya dia tetap pakai beta gitu. Dia pakai beta. Kemudian koefisien jalur eksogen terhadap endogen dapat dengan korelasi sederhana. Oke lah, biasa itu dipengaruhi oleh oke ya. Ini hanya nanti akan ada di jalur berikutnya. Nah ini dia, ini notasi analisis jalur. Ini sekedar tahu lah, nggak perlu dihafalin gitu loh kan. Jadi untuk menyempurnakan hasil tulisan kita kalau kita pakai analisis jalur, tapi ini pakai Lisrel ya, jalur Lisrel ya kan. Nah jadi SEM itu dia juga sebenarnya kan dia tuh multivariat yang memang banyak nih variabel, lebih dari 3 kayak gitu kan. Kalau lebih dari 3 tuh mau dibikin jalur satu-satu, struktur 1, 2, 3 gitu ribet banget. Belum lagi modelnya juga mungkin macam-macam ya kan. Makanya dia menggunakan Lisrel atau Amos gitu dengan struktur persamaan struktural ya kan. Nah ini juga begini, dia tetap menggunakan, walaupun complicated, dia tetap menggunakan notasi atau simbol statistiknya yang seperti regresi ya kan. Karena memang dasar pemikiran dari path analysis maupun SEM itu sebenarnya regresi dasarnya. Jadi dia tidak menggunakan notasi yang berbeda kayak gitu. Nah, regresi yang complicated karena multivariat. Ini sih sekedar diketahui, nanti aja dibaca, saya akan share ininya, materinya. Ini contoh. Tapi saya nggak suka yang ini, jangan ditiru ya. Ini rumusan masalah ini untuk yang berbahasa statistik ya. Rumusan masalah berbahasa statistik karena dia akan diuji ya oleh statistik. Tapi kemarin saya udah bilang kan, kalau untuk rumusan masalah untuk penelitian kita enggak lagi modelnya apakah ya kan, seperti minggu lalu ya. Jadi jelas ya. Nah ini misalnya judulnya pengaruh remunerasi, suasana kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja. Nah inilah rumusan masalahnya. Kalau kita lihat dari modelnya, maka remunerasi punya hubungan langsung dengan kinerja. Yang tadi itu suasana kerja punya pengaruh. Nanti akan ada lagi, kalau 4 begitu akan memunculkan 10 pertanyaan ya kan. Makanya ya akan ada 10. Sebenarnya ada 10 karena ini hubungan langsung aja, belum hubungan yang tidak langsungnya ya toh. Nah seperti itu. Jadi ini yang membedakan antara regresi biasa dengan regresi yang multivariat dengan path analysis. Ini tadi struktural 1 ya, yang model yang tadi yang di atas ya. Struktural satunya tuh antara X1 dengan X2 kayak gitu kan. Kemudian X1 X2 dengan X3. Ini strukturnya, yang ngebangun strukturnya kita pecah-pecah begitu. Nah itu dihitung sendiri, dibikin lagi rumusan rumusan dari regresinya gitu kan. Dan ini yang ketiga, X1, X2, X3 terhadap Y. X3 ini bisa kita sebut sebagai Z ya, kalau kita mau bilang ya, Z-nya, mediatingnya. Jadi X1 berhubungan langsung dengan Y, X2 berhubungan, mediatingnya pun berhubungan langsung dengan Y gitu. Jadi kayak begini di path analysis. Nanti detail-detailnya kita akan konsultasi dengan orang statistik. Ada juga dia ada uji asumsi. Uji asumsinya ada sebetulnya, saya lupa ya, saya masukin nggak ya di sini, tapi saya lupa. Tapi tidak sekompleks kalau dia pakai persamaan strukturalnya. Jadi uji asumsinya itu dia hanya ada pengujian kecocokan model kayak gitu loh kan. Gambarnya nggak tahu ya, saya nggak dapet tuh.
Kemudian ada uji kesesuaian model. Kayaknya ini biasa juga kita dengar ya, goodness of fit gitu ya kan, goodness of fit. Nah ini hanya ada dua ini di dalam. Sebenarnya di SEM juga seperti ini juga, tapi dia banyak di bawah-bawahnya itu penjelasannya banyak banget. Nggak usah mikirin yang SEM, terlalu banyak. Oke? Nah ini tahapannya nih ya. Ini bisa jadi apa ya namanya, pemikiran awalnya kita ya, mulainya dari mana sih, rancang dulu modelnya, buat hipotesisnya, tadi kan udah mulai pelan-pelan di atas udah ya, kemudian tentukan model diagram jalurnya yang seperti ini ya kan, kemudian buat diagram jalur yang seperti ini karena dalam ini kan ada yang X1 terhadap X2, X2 terhadap X3, X1 terhadap X3 itu juga diagram jalur juga. Itu karena kita berbahasa statistik ya. Padahal kerangka teori kita kan tidak menyatakan bahwa X1 sama X2 berhubungan. Tapi itu harus diuji juga kayak gitu loh. Dan seterusnya. Inilah ada langkah-langkahnya, nanti bisa dipelajari. Kemudian uji validitas, ya kan? Kemudian ini ada juga saya kasih tahu langkah-langkah uji statistik dengan SPSS. Mulainya dari mana? Untuk part 1 analyze, regression, linear, kayak gitu-gitu lah. Ya, mungkin ini hanya penyegaran aja, kalian kemarin juga sudah pakai rata-rata kan udah pakai SPSS ya untuk hitung itu, dan seterusnya. Interpretasi hasil ya udah nggak terlalu penting. Nah, kelayakan model dilihat dari mana? Dari ini, nilai signifikansi ya kan, harus di bawah 0,5 0,5 apa 0,05 gitulah ya. Jadi dia sangat kecil. Makanya kalau yang signifikan ini yang 0,000 ini sangat signifikan. Berarti modelnya tuh pas banget, layak gitu kan. Gitu. Kemudian model mediasi sudah, tahapan buat model. Ya, seperti ini lah. Not so penting-penting banget, ini ada pengulangan. Oke. Ini nanti bisa kamu latihan kalau mau, coba lagi buka-buka path analysis SPSS, nyoba dibuka. Kita masukin aja, kita bikin dulu kolom data X, Y misalnya gitu, Z. Nanti kita ikutin langkahnya di SPSS tuh jelas banget gitu. Duh kayaknya ibu enak aja ya bilangnya gampang bla bla bla. Ini udah puluhan tahun ibu, tidak apa-apa. Kan sekarang kan harus pelan-pelan dipelajari lagi, ya kan? Gitu. Oke. Ini hanya interpretasi. Sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau minta penjelasan atau mau sharing-sharing? Silakan. Nah ini kalau path analysis ya, kalau path analysis ini tuh harus ditulis nih di dalam tesis kamu, ditulis satu-satu. Pengaruh ini terhadap ini tulis, karena dia semi manual. Coba kalau pakai itu datanya udah langsung keluar kalau pakai SEM gitu, struktur. Cuman ya itu kalau cuman 3 mungkin pakai SEM bisa juga sih kalau mau ya, tapi mungkin kayaknya terlalu effort ya. Tapi nggak tahu deh, saya belum nyoba kalau yang cuman variabelnya nggak banyak. Saya belum coba menghitung dengan pakai SEM. Oke teman-teman, sampai di sini bagaimana? Ada yang ingin di sharing-sharing mungkin? Kayak tadi sharing, jadi kan bisa dapat insight mungkin. Ibu, mungkin saya izin bertanya, Bu. Boleh, Tri. Saya ingin bertanya yang tentang path analysis, kan ada pengaruh langsung dan tidak langsung gitu. Mungkin yang saya tanyakan itu bentuk dari pengaruh langsung atau dan tidak langsung itu tuh bagaimana contohnya gitu.
sebenarnya saya juga pernah sempat dengar tentang pet analisis sih Bu, cuman dengar doang waktu S1 karena temen saya pakai pet analisis gitu karena dia pakai 4 variabel. Dan saya dia teman saya bukan saya. Dia pakai itu dan dia waktu itu masih pakai independen. Nah di sini kan pas waktu ibu ngejelasin saya juga baru tahu ternyata saya juga pernah dengar endogen dan eksogen. Oh ternyata berarti endogen dan eksogen ini dipakai untuk istilah pet analisis. Oh jadi seperti itu mungkin yang saya dapat insight-nya dari materi ini juga gitu Bu. Jadi masih ya terbukalah pikirannya juga. Sama tadi saya ingin tanyakan itu Bu, jadi maksud dari pengaruh langsung ataupun yang tidak langsungnya itu dalam bentuk penelitiannya itu seperti apa? Oke, tadi sebenarnya sudah ada contoh ya, sebentar ya kita ke atas dulu. Ini hipotesisnya ini nggak sampai pengaruh tidak langsung sebenarnya, harusnya dia ada pengaruh tidak langsung. Bentar ya, tadi ada misalnya tadi ada judulnya ya. Jadi tapi kalau Tri sendiri udah paham kan sebenarnya di sini ini yang dia tidak langsung, ya kan? Ini yang tidak langsung. Jadi kalau ngelihat substruktur ini, ya kan? Substruktur ini hubungan antara X2 dengan Y itu bisa langsung, bisa juga melalui mediator variabel, mediating variabel. Nah ini yang dikatakan hubungan tidak langsung itu. Tapi kalau dia ini langsung. Nah kenapa? Bisa saja ini kan kita mau melihat dampak dari mediasi. Apakah benar mediasi itu bisa membuat semakin meningkatnya Y yang dikarenakan oleh X2. Itu konsepnya mediating itu. Jadi kalau mau meningkatkan ini, sekiranya mau meningkatkan ini, kalau ininya sudah meningkat, diasumsikan ini akan meningkat, gitu kan? Kalau ininya meningkat, maka ini meningkat. Ya. Tapi jangan salah, nanti juga di dalam ternyata ini saya cerita tentang penelitian saya. Ternyata ketika saya hitung, saya punya kerangka teori, makanya di saya tuh hasilnya tuh tidak selalu signifikan, dan itu yang luar biasa, harus mencari alasan kenapa dia nggak signifikan, dasar teoritisnya apa. Nah itu yang susahnya tuh di situ. Dan kalau kita memaksakan untuk signifikan, kita rubah datanya bisa sih, cuman nggak ada pembelajaran gitu di situ ya. Nah jadi ini variabel mediating ini yang mengantarai dia untuk meningkatkan pengaruh ini, bisa dengan adanya ini, melalui ini, maka ini akan lebih dibandingkan kalau dia berhubungan langsung. Jadi efektivitas ini akan membantu. Makanya perlu adanya variabel ini. Nah, ketika di dalam suatu organisasi atau katakanlah di sekolah itu kan organisasi juga ya kan, di IPO juga organisasi. Oke, kelihatannya ini variabel ini apa ya, misalnya gitu ya, katakanlah misalnya ini pemberdayaan, ini inovatif, behavior gitu ya kan. Kalau antara diberdayakan dengan perilaku inovatif itu ternyata tidak lebih kuat hubungannya, bagaimana kalau kita lihat, kita intervensi dengan adanya iklim inovasi misalnya gitu ya di sini ya. Nah jadi perusahaan tuh harus orangnya diberdayakan, tapi harus ada iklim inovasi. Mungkin asumsi kita dengan adanya diterapkan iklim inovasi juga diberlakukan, maka orang akan menjadi lebih inovatif. Itu tuh kayak gitu trik. Jadi dia mengantarai dengan asumsi dia akan bisa meningkatkan Y-nya, gitu kan. Nah tapi ada juga mungkin
Di saya ada yang hasilnya saya itu berapa variabel, 10 hipotesis, cuman karena saya cuma 5 variabel, orang tuh ada yang belum, ada yang berapa gitu kan. Nah, ternyata hasil telaah saya, ternyata hubungan mediatingnya ini itu tidak lebih tinggi dari ketika dia pakai mediating variabel, dia ternyata hasilnya tidak lebih tinggi ketika dia sendirian langsung. Nah, itu jadi, akhirnya saya harus bahas, ini ada kelemahan di mana. Nah, kelemahan di mananya itu yang harus dijelaskan di diskusi di tesis penelitian kita, seperti itu. Ya, Setri. Baik Ibu, berarti kalau untuk pengaruh tidak langsung ini harus adanya variabel mediasi gitu berarti ya Bu? Iya, mediasi itu pengaruh tidak langsung. Yang bisa meningkatkan ataupun menurunkan terhadap Bisa. Iya. Asumsinya harusnya meningkatkan, tapi kalau dia turun pasti ada penyebab. Nah, penyebabnya yang harus kita cari. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Wah, nih senang saya, ini mulai nyambung nih. Mulai pola pikirnya gitu kan. Oke, ada lagi? Kalau ada lagi silakan. Kalau tidak ada, ini juga sudah jam 11.52. Kita tutup aja ya kalau tidak ada ya. Gimana Gio? Tutup aja? Iya boleh Bu, kalau tidak ada yang mau bertanya. Baik, oke. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan sesuatu ya dalam pertemuan kita kali ini. Oke, baik, saya tutup aja. Terima kasih sekali buat teman-teman semua yang sudah berkomentar, sudah terlibat dalam kegiatan ini, juga yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan ini akan menyemangati untuk penelitian nanti gitu kan. Saya ucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya izin live ya. Udah difoto belum? Sudah Bu, Iya, sudah Bu. di Ya. Bu. Udah ya, udah difoto juga ya. Iya Bu. Oke, makasih, izin live. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sehat-sehat Bu. Amin.